Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renita Hutagalung dengan NPM C1 Channel 22093 dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Bengkulu. Di video ini saya akan menjelaskan tentang pembahasan soal dari soal 18.1 sampai soal 18.5 di buku Akuntansi Keuangan Menengah dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan 3. Pertama, saya menjelaskan tentang soal dari 18.1 yang soalnya yaitu PT Lili pada tahun maaf PT Aster memiliki pendapatan sebelum pajak dalam laporan laba rugi 2015 sebesar 500 juta rupiah. Informasi terkait PT Aster untuk menghitung kewajiban pajaknya adalah: 1. Pendapatan dividen yang dikenai pajak final sebesar 50 juta rupiah, depresiasi menurut pajak lebih besar 5 juta rupiah, pendapatan kredit pajak atau baik pajak dibayar di muka sebesar 70 juta rupiah, dan tarif pajak sebesar 25%. Yang pertanyaannya adalah, hitunglah terutang di atas PT Aster pada tahun 2015 dan buatlah jurnal yang harus dibuat untuk mencatat pajak terutang tersebut. Tahun berjalan 2015, laba sebelum pajak pada tahun 2015 yaitu sebesar 500 juta rupiah. Perbedaan temporer yaitu beban depresiasi negatif sebesar 5 juta rupiah. Total perbedaan temporer sebesar 5 juta rupiah. Perbedaan permanen, pendapatan dividen final negatif sebesar 50 juta rupiah, perbedaan dapat dikurangkan sebesar 50 juta rupiah, total perbedaan permanen 50 juta rupiah, penghasilan kena pajak 445 juta rupiah, pajak terutang dalam satu tahun fiskal 25% sebesar 111.250.000 rupiah, kredit pajak, yaitu pajak dibayar di muka sebesar 70 juta rupiah, dan PPh terutang sebesar 41 juta rupiah. Dari perhitungan ini, maka PPh terutangnya PT Aster pada tahun 2015 yaitu sebesar 41 juta 250.000 rupiah. Maka jurnal pencatatannya adalah yaitu beban pajak penghasilan ini yaitu sebesar 111.250.000 rupiah pada PPh dibayar di muka 70 juta rupiah di kredit, pada utang PPh badan di kredit sebesar 101.250.000 rupiah. Soal selanjutnya yaitu 18.2. Soalnya yaitu informasi terkait PT Kantil pada 2 Januari 2015 memberi aset tetap senilai 480 juta rupiah. Untuk tujuan pajak, aset tersebut didepresiasikan selama 4 tahun tanpa nilai sisa. Untuk tujuan akuntansi, aset tetap tersebut disusunkan selama 5 tahun dengan nilai sisa sebesar 80 juta rupiah, tarif pajak yang berlaku sebesar 25%. Pada tahun 2021, aset tersebut dijual dengan harga 100 juta rupiah. Itulah pajak tangguhan dan jurnal yang dibuat atas pengakuan pajak tangguhan pada tahun 2015, 2019, dan 2020. Tahun berjalan 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, tahun 2020. Beban depresiasi akuntansi sebesar tahun 2015 480 juta rupiah, tahun 2016 384 juta rupiah, tahun 2017 284 juta rupiah, tahun 2018 192 juta rupiah, tahun 2019 96 juta rupiah, dan tahun 2020 sebesar 80 juta rupiah. Beban depresiasi pajak tahun 2015 sebesar 480 juta rupiah, 2016 360 juta rupiah, 2017 240 juta rupiah, 2018 120 juta rupiah, 2019 tidak ada, dan 2020 tidak ada. Tahun 2015 perbedaan laba akuntansi dan pajak tahun 2016 yaitu sebesar 24 juta rupiah, 2017 48 juta rupiah, 2018 72 juta rupiah, dan tahun 2019 dan tahun 2020 tidak ada. Perbedaan laba akuntansi pajak tahun 2015 tidak ada, tahun 2016 24 juta rupiah, tahun 2017 48 juta rupiah, tahun 2018 72 juta rupiah, 2019 66 juta rupiah, dan tahun 2020 80 juta rupiah.
Untuk tarif pajak yang digunakan oleh PT Kantil tahun 2015 hingga tahun 2020 dikenakan tarif pajak sebesar 25%. Kemudian aset atau liabilitas pajak tangguhan pada tahun 2016 itu 6 juta, pada 2017 12 juta rupiah, tahun 2018 18 juta rupiah, tahun 2019 24 juta rupiah, dan tahun 2020 sebesar 20 juta rupiah. Manfaat atau beban pajak tangguhan tahun 2016 6 juta rupiah, 2017 6 juta rupiah, 2018 6 juta rupiah, 2019 6 juta rupiah, dan tahun 2020 4 juta rupiah. Maka perbedaan nilai aset atau liabilitas pajak tangguhan tahun 2017 6 juta rupiah, 2018 12 juta rupiah, 2019 18 juta rupiah, dan tahun 2020 sebesar 24 juta rupiah. Maka jurnal pencatatan yang di jurnal yang dicatat tahun 2016 sampai 2019 yaitu beban pajak tangguhan pada sebesar 6 juta rupiah, pada liabilitas pajak tangguhan sebesar 6 juta rupiah di kredit. Tahun 2020 liabilitas pajak tangguhan di debit 4 juta rupiah, manfaat pajak tangguhan sebesar 44 juta rupiah. Tahun 2021 tidak ada, tahun 2021 aset tersebut ini tahun 2021. Selanjutnya soal yang ketiga, yaitu 8.3. PT Anggrek pada tahun 2015 mengakui beban garansi sebesar 20 juta rupiah. Beban tersebut menurut pajak diakui sebesar 4 juta rupiah di tahun 2015, dan 8 juta rupiah pada tahun 2016, dan 8 juta pada tahun 2017. Hitunglah pajak tangguhan dan jurnal yang dibuat atas pengakuan pajak tangguhan pada tahun 2015, 2016, dan 2017. Tahun berjalan 2015, 2016, 2017, beban garansi akuntansi pada tahun 2015 20 juta rupiah, dengan tahun 2016 tidak ada, 2017 tidak ada, dan totalnya sebesar 20 juta rupiah. Beban garansi pajak 2015 sebesar 4 juta rupiah, 2016 8 juta rupiah, dan 2017 8 juta rupiah dengan total 20 juta rupiah. Beban laba akuntansi pajak, perbedaan laba akuntansi pajak, laba akuntansi lebih tinggi atau rendah sebesar 16 juta rupiah, 2016 8 juta rupiah, dan 2017 8 juta rupiah. Aset pajak tangguhan akhir periode yaitu sebesar 4 juta rupiah, 2016 sebesar 2 juta rupiah. Beban atau pendapatan pajak tangguhan di tahun 2015 yaitu 4 juta rupiah, tahun 2016 2 juta rupiah, dan tahun 2017 sebesar 2 juta rupiah. Liabilitas garansi atau garansi periode pada tahun 2015 yaitu 16 juta rupiah, dan tahun 2016 sebesar 8 juta rupiah. Perbedaan tersebut akan terpulihkan di masa mendatang sehingga menimbulkan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Perbedaan temporer akan diakui sebagai aset pajak tangguhan sebesar perbedaan atas laba dikalikan dengan tarif pajak pada saat perbedaan tersebut akan terpulihkan. Dalam soal tersebut, tarif pajak yang berlaku adalah 25%. Maka, jurnal untuk mencatat aset pajak tangguhan tersebut untuk tahun 2016 yaitu sebagai berikut. Beban pajak tangguhan sebesar 2 juta rupiah pada aset pajak tangguhan di kredit sebesar 2 juta rupiah. Pendapatan pajak tangguhan akan mengurangi beban pajak kini perusahaan. Dengan demikian, dampak dari jurnal tersebut adalah total beban pajak akan lebih kecil dibandingkan dengan pajak kini. Pada tahun 2017, atas pembayaran garansi mengakibatkan liabilitas garansi akan berkurang. Akibat transaksi ini, aset pajak tangguhan juga akan berkurang karena liabilitasnya telah terselesaikan. Atas berkurangnya perbedaan temporer yang dapat dikurangi tersebut, maka jurnal pencatatannya yaitu beban pajak tangguhan sebesar 2 juta rupiah pada aset pajak tangguhan sebesar 2 juta rupiah. Saldo aset pajak tangguhan sebesar 2 juta rupiah pada akhir tahun 2017 akan terselesaikan pada tahun 2018 dengan pembayaran garansi sebesar 8 juta, maka jurnalnya yaitu beban pajak tangguhan sebesar 2 juta rupiah debit pada aset pajak tangguhan sebesar 2 juta rupiah di kredit.
Soal nomor 4, evaluasi 4 yaitu PT Mawar pada tahun 2015 memiliki beberapa informasi terkait dengan penghitungan pajak penghasilan. Yang pertama, saldo awal aset pajak tangguhan sebesar 10 juta rupiah, kredit pajak yang dicatat sebagai pajak dibayar di muka sebesar 180 juta rupiah, laba sebelum pajak sebesar 800 juta rupiah, beban depresiasi menurut akuntansi sebesar 120 juta rupiah, sedangkan menurut pajak sebesar 160 juta rupiah. Beban pensiun menurut akuntansi sebesar 60 juta rupiah, menurut pajak sebesar 40 juta rupiah. Beban sumbangan menurut tujuan pajak tidak boleh dibebankan sebesar 10 juta rupiah. Beban sewa yang dikenakan pajak final 10% sebesar 30 juta rupiah dan tarif pajak yang berlaku pada tahun 25% pada tahun 2015. Yang diminta yaitu buatlah rekonsiliasi fiskal sederhana untuk menghitung penghasilan kena pajak dan pajak terutama. Hitung pajak tangguhan, buatlah jurnal untuk mengakui pajak ini dan pajak tangguhan pada 2015. Laba sebelum pajak pada tahun 2015 yaitu 800 juta rupiah. Perbedaan temporer yaitu beban depresiasi negatif sebesar 120 juta rupiah dan perbedaan kena pajaknya yaitu 120 juta rupiah juga. Total perbedaan temporer sebesar 120 juta rupiah, perbedaan permanen yaitu beban pensiun sebesar 40 juta rupiah, beban sumbangan sebesar 10 juta rupiah, pendapatan sewa final sebesar negatif sebesar 30 juta rupiah, total perbedaan permanen sebesar 20 juta rupiah, penghasilan kena pajak sebesar 700 juta rupiah, pajak turutan dalam satu tahun fiskal 25%, yaitu 175 juta rupiah, saldo awal aset pajak tangguhan sebesar 10 juta rupiah, kredit pajak, yaitu pajak dibayar di muka negatif sebesar 180 juta rupiah, dan PPh terutang sebesar 5 juta rupiah. Nah, jurnal yang dicatat yaitu beban penghasilan kini sebesar 185 juta rupiah, ada pajak dibayar muka sebesar 180 juta rupiah, dan utang PPh badan dikredit sebesar 5 juta rupiah. Aset pajak tangguhan 10 juta rupiah didebit, pada liabilitas pajak tangguhan 5 juta dikredit, dan pendapatan pajak tangguhan 5 juta dikredit. Soal selanjutnya yaitu soal 18.5. PT Lili pada tahun 2015 mengalami kerugian sebesar 2.500.000. Entitas tidak memiliki perbedaan temporer dan permanen sehingga laba akuntansi sama dengan laba kena pajak. Entitas pada tahun 2016 mencatat laba sebelum pajak sebesar 500 juta rupiah. Tahun 2017 sebesar 1 miliar, 2018 sebesar 1 miliar 600 juta rupiah, tarif yang pajak berlaku sebesar 25%, dan yang ditanya bagaimana jurnal yang dibuat atas pengakuan pajak ini dan pajak tanggungan PT Lili dari tahun 2015 sampai tahun 2018. Laba rugi pada PT Lili tahun 2015 yaitu negatif sebesar 2.500.000 rupiah, di mana PT Lili mengalami kerugian sebesar 2.500.000 rupiah pada tahun 2015. Tahun 2016 memiliki keuntungan sebesar 500 juta, 2017 keuntungan sebesar 1 miliar, dan tahun 2018 naik lagi menjadi 1 miliar 600 juta rupiah. Beban pajak tidak ada, beban kini pajak pada tahun 2018 sebesar 150 juta rupiah. Beban atau pendapatan tanggungan pajak pada tahun 2015 620 negatif sebesar 625 miliar, tahun 2016 125 juta, tahun 2017 250 juta, dan tahun 2018 sebesar 250 juta. Total beban pajak tahun 2015 625 juta rupiah, tahun 2016 125 juta rupiah, tahun 2017 250 juta, dan tahun 2018 sebesar 250 juta rupiah. Laba kena pajak negatif sebesar 1 miliar 875 juta rupiah, 2016 375 juta rupiah, tahun 2017 750 juta rupiah, dan tahun 2018 sebesar 1.200.000 rupiah. Aset kena tangguh
Tahun 2015 itu sebesar 620 miliar, tahun 2016 500 juta, tahun 2017 250 juta rupiah, tahun 2018 sebesar 1.200.000 rupiah. Dan untuk tarif pajak yang berlaku mulai tahun 2015 sampai tahun 2018, PT Lili dikenakan sebesar 25%. Maka tarif pajak efektif kini pada tahun 2018 yaitu 8,33%. Jurnal yang dicatat yaitu pada tahun 2015, aset tangguh pajak sebesar 625 juta rupiah di debit, pada pendapatan tangguhan pajak 625 juta di kredit. Tahun 2016, beban tangguhan pajak sebesar 125 juta rupiah di debit, pada aset tangguh pajak sebesar 250 juta rupiah di kredit. Untuk tahun 2016, beban tangguh pajak untuk tahun 2017, beban tangguh pajak sebesar 250 juta rupiah di debit, pada aset tangguh pajak sebesar 250 juta rupiah. Tahun 2018, beban pajak tangguh sebesar 250 juta rupiah di debit, beban pajak kini 600 juta di debit, dan pada aset pajak tangguhan di kredit sebesar 250 juta rupiah, dan utang PPh Badan sebesar 600 juta rupiah di kredit. Baiklah, itulah video pembahasan soal dari saya dalam soal 18.1 hingga 18.5 dalam memenuhi tugas akuntansi keuangan 3 Prodi S1 Akuntansi Universitas Bengkulu. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.